Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Terasoka. Di video kali ini kita sedang berada di Grand Wisata Bekasi, tepatnya yaitu di klaster Water Terrace. Nah, rumah yang akan kita lihat yaitu yang ada di belakang saya ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Nah, kita juga punya akun Instagram @terasoka.id dan akun TikTok @terasoka. Bantu follow ya, saya Dian Prastianingrum, selamat datang di Terasoka Open House Tour. Rumah ini memiliki dimensi tanah 9 meter kali 20 meter persegi. Dengan total luas tanah 180 meter persegi, bangunannya terdiri dari 2 lantai dengan total luas bangunan 126 meter persegi. Fasadnya seperti ini menggunakan tema modern klasik dan untuk perpaduan warnanya menggunakan 3 ton warna yaitu warna putih, warna abu-abu terang, dan warna abu-abu gelap. Saya sekarang berdiri di bagian karpotnya. Karpot ini bisa untuk kapasitas 2 mobil. Kemudian di bagian karpotnya ini juga sudah dilengkapi dengan kanopi. Di bagian kanopinya juga sudah dilengkapi dengan tiang. Tiang ini semakin mempertegas bahwa rumah ini itu adalah rumah yang modern klasik dan menunjukkan kesan rumah ini begitu kokoh. Nah, kemudian di bagian kanopinya di atasnya ini dilengkapi dengan polikarbonat yang warnanya bening. Nah, di samping area karpet ini terdapat halaman. Kalian bisa tanam bunga atau tanam buah-buahan di sini juga bisa. Kalau di rumah contoh ini ditanami dengan bunga kamboja, kemudian di bagian bawahnya juga ada tanaman-tanaman kecil untuk menambah kesan asri di depan rumah. Dari arah bagian depan, rumah ini memiliki 2 akses pintu. Yang pertama yaitu tentunya pintu utama dan yang kedua yaitu pintu samping. Nah, pintu ini tembus ke area servis atau area dapur. Nanti kita lihat dari dalam ya. Sekarang kita menuju ke area terasnya. Nah, dari carport untuk menuju ke area teras ini kita naik 1 level. Nah, ini ada area terasnya. Di samping kanan dan kiri saya ini ada tiang yang cukup besar juga. Kemudian di bagian pintu utamanya ini ada belnya. Nah, ini yang nantinya tersambung dengan intercom yang ada di dalam rumah. Jadi kalau kalian bertamu atau kalian punya tamu, tamunya tinggal pencet aja dan bisa komunikasi dengan kalian di dalam rumah. Oke, sekarang kita ke bagian pintu utamanya ya. Pintu utama ini menggunakan kayu solid yang dicat dengan warna putih dan divariasikan dengan kaca patri. Oke, sekarang kita masuk ya. Saya lepas sepatu dulu. Oh ya, untuk kuncinya menggunakan smart door lock dari Hyundai Telkom. Yuk, sekarang kita masuk. Selamat datang di ruang tamu kalian. Nah, di area ruangan ini kalian bisa taruh sofa seperti ini. Ini bisa untuk kapasitas 3 orang. Kemudian di sampingnya masih bisa diletakkan kursi. Dan di bagian depannya bisa untuk taruh meja kotak atau misalkan mau meja kecil yang ukurannya lebih kecil, meja bundar seperti itu juga masih bisa. Nah, di sini kalian bisa manfaatkan untuk menerima tamu atau menerima kunjungan dari kerabat-kerabat kalian. Yuk sini masuk. Nah, di bagian dindingnya kalian juga bisa letakkan lukisan seperti ini. Ini lukisan abstrak untuk mempercantik area ruang tamu kalian. Nah, di samping kursi ruang tamu, kalian masih bisa taruh meja kecil untuk meletakkan lampu hias seperti ini. Nah, tentunya rumah ini dijualnya dalam bentuk kosongan ya. Kalau kalian mau furnisnya seperti ini, kalian tinggal share aja
video ini ke desainer interior kalian. Nah, dari ruang tamu tadi, di belakangnya ini ada area ruang keluarga. Jadi ruang tamu dan ruang keluarganya tidak menyatu ya. Ini bisa ditaruh 2 kursi masing-masing di ruang tamu atau di ruang keluarga. Kalau di ruang keluarga, di rumah contoh ini diberikan sofa berukuran 3 seater lebih. Ini sofanya berjenis sofa L, kemudian di depannya masih bisa taruh meja, kemudian di sebelah sini juga bisa taruh ambalan, dan ada televisi di atasnya. Kalian bisa menggunakan ruangan ini untuk bersantai bersama dengan keluarga, misalkan nonton TV atau baca-baca majalah. Di sini juga enak banget karena langsung mendapatkan cahaya matahari dari arah halaman yang ada di belakang rumah. Nanti kita lihat ya halaman di belakang rumahnya detailnya. Nah, kita sekarang ke arah sini. Ini ada area kamar mandi. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan wastafel, kemudian ada kloset duduk, ada showernya juga, dan di bagian dinding yang menjorok ke belakang ini ada tatakan. Kalian nanti bisa meletakkan peralatan atau perlengkapan mandi di sebelah sini. Jadi kalian tidak perlu lagi membeli tatakan untuk meletakkan sabun atau perlengkapan mandi lainnya karena sudah dipikirkan oleh developernya. Nah, selain itu di kamar mandi ini kalian juga punya instalasi air panas di sini. Ini sudah disiapkan instalasi air panasnya. Jadi kalau mandi malam-malam nggak perlu khawatir masuk angin ya. Oke, sekarang kita tutup dulu pintunya. Dimatiin lampunya. Dan di depan area kamar mandi ini ada space yang masih kosong. Ini bisa kalian gunakan untuk tempat penyimpanan supaya nanti terlihat lebih rapi. Kalian tinggal pasang pintu di sini. Jadi kesannya seperti lemari ya kalau dari luar, padahal di dalamnya buat tempat-tempat penyimpanan barang-barang. Rumah ini di lantai satunya tidak ada sekat ya, jadi antara ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan ini dibuat menyatu sehingga kesannya tuh rumah ini benar-benar luas dan mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Nah, ini adalah area ruang makan kalian. Di area ruang makan ini kalian bisa meletakkan meja dan kursi makan. Kalau di rumah contoh ini bisa untuk kapasitas 4 orang. Tapi kalau misalkan mau ditambah lagi space-nya, ini masih bisa untuk 2 kursi lagi nih. Misalkan mejanya sampai sebelah sini, ini di sini tambah kursi 1, di sebelah sini tambah kursi 1 masih bisa. Jadi bisa untuk kapasitas 6 orang dewasa masih cukup ya. Kemudian dari area ruang makan bisa langsung menyatu dengan area dapurnya. Nah, enak banget ya. Jadi kalau selesai masak bisa langsung dihidangkan ke meja makan yang ada di sebelahnya. Jadi nggak perlu jalan jauh-jauh ya. Nah, di area dapur ini kalian sudah punya sink dan top table. Nanti kalian bisa desain ulang dapur ini dengan ditambahkan kitchen set. Kemudian juga bisa ditambahkan tempat penyimpanan seperti ini. Nah, ini bagus nih. Jadi ini sudah kalau dibuka begini tuh. Nah, soft closing. Tutupnya pelan-pelan tapi. Nah, seperti ini kalian bisa desain dapur kalian menjadi dapur yang sangat cantik dengan menambahkan kitchen set, kemudian ditambahkan cooker hood seperti ini untuk menarik asap dari kompor yang ada di bawahnya ini. Nah, di sebelah sini ada area pintu. Ini pintu yang kita lihat dari area carport tadi ya. Jadi aksesnya kan tadi ada 2, pintu utama dan pintu samping. Nah, ini pintu sampingnya tembus ke area dapur ternyata. Wah, keren ya rumahnya. Luas banget. Nah, di bagian sebelah sini, dinding ini kalian juga bisa taruh meja buat tempat hiasan atau bisa juga diletakkan di sini cermin untuk kalian dandan atau siap-siap OOTD. Kalian di rumah ini punya 4 kamar tidur plus 1 dan 3 kamar mandi plus 1. Kamar tidur yang pertama ada di lantai 1 ini. Bisa kalian fungsikan untuk kamar tidur tamu atau kamar orang tua. Kamar ini muat untuk ranjang ukuran ini sih kalau di rumah contoh ini ukuran single, tapi sebenarnya bisa untuk ukuran queen ya.
Kemudian di samping kirinya kalian bisa taruh meja kecil sebagai tempat untuk hiasan atau tempat lampu. Kemudian sebelah kirinya kalian bisa taruh lemari kaca seperti ini. Ini lemarinya cukup tinggi dan muatnya sebenarnya cukup banyak nih karena dia tinggi ke atas. Nah, di bagian depan dari kamar ini juga ada jendela kaca yang mengarah ke area halaman di depan rumah. Jadi kalau siang hari sebenarnya nggak pakai lampu, ruangan ini juga udah terang. Oke, sebelum kita lihat ke lantai 2, di lantai 1 ini kalian masih punya halaman yang ada di belakang rumah. Yuk kita lihat. Nah, untuk menuju ke halaman bagian belakang rumahnya, di sini ada pintu kaca dan jendela kaca. Ini kusennya sudah menggunakan aluminium yang dicat dengan warna putih. Aluminiumnya ini menggunakan dari produknya YKK ya. Kalau saya baca-baca, produknya dari YKK itu termasuk produk yang terbaik yang ada di Indonesia. Nah, halaman belakang rumah ini nanti bisa kalian tata ulang menjadi taman yang sangat cantik dengan menambahkan pohon bunga, seperti di rumah contoh ini ada pohon bunga Kamboja, atau bisa ditambahkan pohon mangga mungkin untuk meneduhkan area halaman di belakang rumah ini. Selain itu, ini kalau di rumah contoh halaman belakangnya ini sebagian areanya ditaruh batu-batu kecil. Nah, selain untuk mempercantik area halaman belakang, batu-batu ini juga bisa kalian gunakan untuk refleksi. Tuh, kalau nginjek batu ini tuh enak banget kaki kita, kayak dipijitin. Jadi nggak perlu refleksi keluar lagi ya. Cukup jalan-jalan di belakang rumah. Jadi bisa lebih sehat ya. Karena di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya selalu sehat. Kalau saya pikir-pikir tinggal di Jabodetabek punya halaman belakang yang seluas ini, itu udah idaman banget ya. Enak banget loh di sini. Udaranya sejuk. Apalagi nanti ditambahin pohon-pohon yang lebih besar lagi, pasti adem. Di sebelah sini ada area servis. Ini ada kamar untuk asisten rumah tangga dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Nah, ini dia. Ukurannya juga sangat manusiawi banget. Saya suka banget loh area belakang rumahnya ini, halamannya sangat luas. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, di bagian sini ada jendela kaca ini untuk memberikan cahaya matahari ke arah area tangga ini. Jadi area tangga ini tidak gelap ya. Sekarang kita berada di selasar lantai 2. Di bagian sebelah sini sebenarnya kalian masih bisa taruh sofa atau meja kecil ya. Kalau di rumah contoh ini ditaruh meja, ini bisa buat taruh pajangan. Kemudian di sebelah sini ada diletakkan pohon hias, dan di bagian dindingnya ini ditaruh cermin untuk kalian dandan atau siap-siap mau keluar rumah ya. Nah, ini adalah fasilitas intercom yang tadi saya bilang. Kalian bisa lihat area depan rumah kalian dari intercom ini. Selain itu, rumah ini juga sudah dilengkapi dengan smart home ya. Jadi, udah rumah model kekinian banget lah. Sekarang, ini adalah area kamar anak kalian yang pertama, atau mungkin ini kamar anak cowok kali ya, karena ada boneka biru. Nah, di area kamar anak cowok ini bisa kalian taruh ranjang ukuran queen. Kalau di kamar ini ranjangnya ukuran single, tapi kalau ukuran queen masih bisa nih muat sedikit. Kemudian kalian bisa taruh meja belajar buat sekolah online anak, dan ditaruh lemari untuk tempat penyimpanan seperti ini. Nah, kalau di rumah contoh ini lemarinya ada 2 pintu, tapi di sampingnya ini ada space bisa untuk taruh pajangan atau hiasan-hiasan. Nah, di bagian belakang sini juga ada jendela kaca. Jadi ruangan ini cukup dapat cahaya matahari ya. Jendela kaca di kamar anak cowok ini mengarah ke halaman yang ada di belakang rumah. Oke, sekarang kita lihat ke kamar anak yang kedua. Come on. Nah, di kamar anak yang kedua ini lebih ceria ya.
Karena biasanya kalau anak cewek kan sukanya yang cerah-cerah gitu. Nah, di area kamar ini ukurannya sama dengan kamar anak yang pertama. Di kamar ini kalian juga bisa taruh ranjang ukuran queen, kemudian bisa taruh tempat buat belajar anak seperti ini. Ini ada meja, kemudian ada laci-lacinya. Ini udah soft closing nih. Tuh. Nah, selain itu kalian juga bisa taruh lemari untuk tempat penyimpanan baju-baju atau pakaian anak. Kemudian sama seperti di kamar anak yang pertama tadi, di sini juga ada jendela kaca yang mengarah ke halaman yang ada di belakang rumah. Jadi kalau anak kalian bosen belajar, itu bisa istirahat sebentar sambil memandang taman-taman yang ada di belakang rumah. Pasti seru banget ya. Kita lanjut, di sebelah sini ada area kamar mandi. Di kamar mandi ini ukurannya sebenarnya hampir sama dengan yang di lantai 1 ya. Kalian sudah punya wastafel, kemudian shower, ada kloset duduknya juga, dan dindingnya ini sudah dilapisi dengan keramik. Ini keramiknya motifnya bagus ya, dia agak abu-abu krem gitu, kemudian sudah dibuat full ke atas. Jadi kalau mbak kalian lagi bersihin dinding kamar mandi, tinggal disikat aja, lebih gampang membersihkannya. Kemudian di kamar mandi ini juga sudah ada instalasi air panasnya, itu yang di atasnya shower. Jadi semua kamar mandi yang ada di rumah ini memang sudah dilengkapi dengan fasilitas instalasi air panas. Ini adalah ruangan kalian atau kamar utama. Rumah ini kan tergolongnya rumah mewah ya. Pastinya kamar utama harusnya punya kamar mandi di dalam. Yuk kita lihat kamar mandinya kayak apa. Wow, area kamar mandinya cukup besar. Lebih besar dari semua kamar mandi yang ada di sini. Ini adalah kamar mandi yang ukurannya paling besar. Di sini ada wastafel, kemudian ada kloset duduk, ada shower, ada instalasi air panas. Dindingnya sama, semuanya sudah dilapisi dengan keramik ya. Dan di bagian sebelah sini juga ada bagian yang dindingnya agak menonjol. Ini bisa kalian gunakan untuk tempat meletakkan peralatan dan perlengkapan mandi kalian. Kemudian juga sudah ada cerminnya di sini. Jadi kalau gosok gigi itu nggak perlu khawatir nanti giginya ada yang bagian yang kotor ya, karena sudah ada cerminnya. Nah di bagian atas itu juga ada jendelanya, itu bisa dibuka karena ada pengaitnya. Nah itu menghadapnya ke area depan rumah. Jadi kamar mandi ini misalkan nggak pakai lampu atau lampunya dimatiin, tetap dapat cahaya matahari yang dari jendela yang ada di atas itu. Sekarang kita ke bagian sini. Nah ini bisa kalian fungsikan untuk tempat menyimpan pakaian atau menyimpan koleksi tas, koleksi sepatu. Nah kalau ditaruh di lemari-lemari seperti ini kan jadi lebih rapi ya. Kemudian di bagian sebelah sini juga kalian nanti bisa desain seperti ini untuk meletakkan pajangan atau meletakkan hiasan-hiasan. Kamar utama ini ukurannya cukup besar banget ya. Saya suka sekali desainnya dan pemilihan furniturnya juga bagus. Di area kamar utama ini kalian bisa taruh ranjang ukuran king. Super king masih bisa, tapi nanti mejanya agak kecil ya, yang meja di sampingnya ini. Dan kalian bisa taruh meja nakas di samping kanan dan kiri ranjang. Kamar utama ini juga ada banyak cerminnya. Ini di sini ada cermin, kemudian di sebelah situ juga ada cermin. Selain itu, kalian juga masih bisa meletakkan televisi dan kabinet untuk tempat penyimpanan seperti ini di bawahnya. Buat nyimpen mungkin tas, sepatu, atau buku. Rumah ini dipasarkan dengan harga mulai dari 2,5 miliar rupiah. Selain itu, kita juga masih punya beberapa tipe yang lebih kecil, yaitu tipe lebar 7, itu dipasarkan dengan harga mulai dari 2 miliaran. Kalau di Grand Wisata ini kan kawasan kota mandiri, semuanya sudah ada rumah sakit, mall, sekolahan, tempat ibadah, kemudian pasar, pusat jajanan atau tempat perkantoran, ruko, semuanya sudah ada. Aksesnya juga bisa lewat tol atau KRL atau LRT juga deket. Buat kalian yang berminat dan ingin tahu detailnya atau ingin survei kemari, kalian bisa hubungi saya dengan nomor yang ada di bawah ini atau tinggal klik link yang ada di deskripsi. Nanti kita ketemu dan jalan-jalan bareng ya di area Grand Wisata.
Oke, sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Wassalamualaikum. See you.